Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Puji Kusumawati, NPM 47, kelas A2 19, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Indonesia, menilai kebijakan alternatif, mengembangkan kebijakan publik, serta mengembangkan suatu rencana tindakannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan pada saat ini terus bergulir, bahkan pada belakangan ini menghangat. Hal ini disebabkan dari dampak sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang Angkatan Laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, Laut Cina Selatan memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik. Dilansir CRF Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan Laut Cina Selatan pada tahun 2016 mencapai 3,37 triliun US dollar. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya hasil laut meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di Laut Cina Selatan telah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun, YTE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Cina mempertahankan argumen soal kedaulatan Laut Cina Selatan dengan sandaran hukum internasional. UNCLOS telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir semua negara pantai di Laut Cina Selatan. Tetapi interpretasinya masih diperdebatkan. Selain itu, perselisihan hukum dan teritorial masih terjadi. Tiongkok mengajukan klaim terbesar di Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imajiner atau Nindas Land dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada 1947. Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu. Namun, argumen tersebut dinyatakan tidak bisa diterima karena tak ada landasan hukum, serta masih diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa, dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS. Amerika Serikat memiliki peran dalam mencegah eksplorasi militer yang dihasilkan dari sengketa teritorial. Kegagalan para pemimpin Cina dan Asia Tenggara telah untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara diplomatik dapat merusak hukum internasional yang mengatur perselisihan maritim di kawasan tersebut. Selanjutnya, saya akan menilai tentang kebijakan alternatif yang ada pada kasus Laut Cina Selatan.
Kebijakan yang ada yaitu manajemen usaha penangkapan ikan di perairan tersebut antara BUMN Indonesia dan Cina dengan pola win-win management. Menurut saya kebijakan tersebut sangat efektif karena dengan adanya manajemen usaha antar negara akan saling terbuka. Mereka akan melakukan kegiatan mutualisme dalam segala bidang untuk menjadi keuntungan bersama. Dan untuk mengembangkan kebijakan publiknya, menurut saya 5 langkah kerja nyata. Yang pertama, adanya kesepakatan ASEAN dengan RRC tentang COC framework yang meliputi mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, basic understanding, dan final clauses. Yang kedua, Cina dan ASEAN harus mempercepat proses negosiasi COC. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan ASEAN telah membuat kemajuan besar dalam negosiasi COC. Yang ketiga, Cina dan ASEAN harus mempromosikan kerjasama maritim pragmatis dan bertujuan mencapai kemajuan yang lebih besar dan bahkan membuat terobosan. Yang keempat, Cina dan ASEAN harus meningkatkan kerjasama kemaritiman. Yang kelima, Cina dan ASEAN harus menyoroti langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan manajemen krisis. Untuk mengembangkan suatu rencana tindakan, di sini saya memiliki 5 langkah kerja. Yang pertama, masyarakat mendorong pemerintah untuk tetap memperbanyak dan memperketat penjagaan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua, masyarakat mendorong agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak negara lain untuk dapat menciptakan perdamaian. Yang ketiga, Indonesia rutin melakukan patroli agar keamanan di Laut Cina Selatan tetap terjaga. Yang keempat, Indonesia mengadakan perundingan untuk dapat mencapai kepentingan bersama. Dan yang kelima, Indonesia memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internalnya pada bidang kemaritiman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Berasal dari Wuhan, Cina, virus corona menyebabkan penyakit COVID-19 secara global pada saat ini telah menyebar di sekitar 170 negara di dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan setiap negara sedang berusaha melakukan segala upaya agar dapat melawan pandemi virus yang telah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Senior Advisor on Gender and Young to the WHO, Vicky, menyebabkan bahwa sejak pertama virus ini menyebar, banyak pelajaran yang bisa diambil dan dipilah untuk Indonesia. Namun, hal yang paling penting dan ditegaskan oleh WHO adalah untuk melakukan berbagai cara dengan tujuan utama adalah menyelamatkan nyawa manusia. Menyelamatkan nyawa orang yang dimaksud adalah menyelamatkan populasi dari mortalitas ataupun dari kesakitan yang lebih berat daripada sebelumnya. Cara terbaik menyelamatkan nyawa orang menurut WHO adalah dengan tidak menunggu semua hasil yang pasti berhasil saja terkait COVID-19. Dengan kata lain, ia mengatakan bahwa speed atau kecepatan aksi benar-benar diperlukan dalam kondisi darurat saat ini. Indonesia dapat melakukan agenda setting nasional, tetap harus melihat
serta mempertimbangkan konteks dan determinan atau faktor yang menentukan. Wabah corona. Data, transparansi, akuransi laboratorium testing, sistem kesehatan dan perlindungan tenaga kesehatan merupakan determinan atau faktor yang menentukan agenda setting nasional di Indonesia. Pembuat kebijakan seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang paling utama. Meskipun dampak dari wabah COVID-19 ini sendiri sudah masuk ke persoalan non-kesehatan. Satuan Tugas Kesehatan adalah salah satu jembatan yang baik antara irisan pemerintah dan masyarakat sipil. Kedua elemen ini dapat bekerja sama dan saling mendukung demi tujuan menyelamatkan nyawa orang. Oleh sebab itu, WHO menekankan bahwa saat ini kita tidak dapat bergerak sendiri. Kolaborasi itu penting, termasuk antara pemerintah dengan masyarakat sipil, yang di dalamnya terdapat banyak elemen dan profesi yang harus dipertimbangkan kapasitas keilmuannya masing-masing. Yang kedua, di sini saya akan menilai kebijakan alternatif pada peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kebijakan yang ada yaitu menyelamatkan populasi dari mortalitas ataupun dari kesakitan yang lebih berat daripada sebelumnya. Menurut saya, hal ini sangat efektif karena kebijakan itu pada saat ini masyarakat kurang memperhatikan segala aktivitasnya. Hal tersebut sangat berdampak pada penularan COVID-19. Maka, pemerintah harus lebih menguatkan penyelamatan populasi yang ada di Indonesia karena dapat dilihat juga kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, saya akan mengembangkan kebijakan publik pada kebijakan WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kebijakan tersebut yaitu 1. Mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan dengan air mengalir. Yang kedua, pertahankan jaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, menggunakan masker dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Bila perlu, menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jika merasakan demam, batuk, atau susah bernafas, segera mencari bantuan medis. Yang kelima, menghindari makan makanan yang setengah matang bahkan mentah. Selanjutnya, saya dalam mengembangkan suatu rencana pada peran WHO dalam menghadapi pandemi corona, yaitu dengan 5 langkah kerja. Yang pertama, sebaiknya pemerintah fokus untuk menangani kasus COVID-19 terlebih dahulu agar rantai penyebarannya berhenti serta perekonomian akan berlangsung seperti sedia kala. Yang kedua, masyarakat melakukan kerjasama untuk dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, mendesak peran atau pihak pemerintah untuk melakukan kebijakan yang ada, karena dengan adanya kebijakan tersebut, kemungkinan pemutusan rantai penyebaran virus corona akan terhenti. Yang keempat, di samping itu, fokus pada penanganan COVID-19, pemerintah juga harus selalu mendengarkan suara rakyat, karena dengan adanya penampungan suara rakyat terdapat salah satu solusi untuk penangkalannya. Yang kelima,
masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dengan cara mematuhi anjuran dari pemerintah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang isu PKI di Indonesia. Anggota Badan Legislasi atau BALEK Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengakui wabah COVID-19 menyita perhatian banyak pihak tanpa kecuali karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tanpa disadari ada bahaya yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat tanpa kepedulian semua pihak, gerakan PKI melenggang di antara kegaduhan masalah COVID-19. Hal ini terbukti lambang dan bendera PKI mulai muncul tanpa ada yang memperhatikannya. Bahkan sempat ada wacana ulang tahun PKI yang ke-100 juga tidak ada yang menghalau. Padahal sesuai TAP MPRS nomor 15 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, jelas tidak ada ruang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu, ketika mulai muncul gerakan ini jelas suatu pelanggaran konstitusi. Langkah berikutnya diduga akan masuk ke ranah yang lebih prinsip lagi ketika rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP tidak memasukkan dalam konsideran tentang TAP MPRS itu perlu dipertanyakan. Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan spirit agama artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat ateis. Apalagi RUU HIP pasal 6 ayat 1 memasukkan Trisila dan ayat 2 memasukkan Ekasila yang tentunya mendegradasi kemurnian Pancasila. Pasalnya, hal tersebut akan merusak kemurnian Pancasila yang memiliki spirit agama dan lebih jauh bisa terseret kepada aliran komunisme. Lebih meyakinkan lagi ketika beberapa partai meminta untuk memasukkan TAP MPRS nomor 15 ke tahun 1966 ke dalam konsideran tidak dihiraukan. Berarti ada kekuatan di parlemen yang mendukung penolakan tersebut. Gerakan ini diduga tersusun secara sistematis mulai dari 1998 yang menghapus film G30 SPKI. Akibatnya, anak-anak tidak mengerti lagi tentang bahaya komunis. Apabila dugaan ini benar, berarti parlemen telah lengah dan mengabaikan keberadaan TAP MPRS nomor 15 tahun 1966. Karena itu, marilah semuanya untuk segera menyadari kealpaan dan bahaya sudah di depan mata bahwa telah hadir bahaya laten komunis tanpa disadari bersama. Kebijakan alternatif yang ada yaitu dengan adanya TAP MPR nomor 15 MPRS 1996 yang mengupayakan Indonesia bersih dari PKI. Saya setuju dengan adanya ketetapan tersebut. Karena dengan adanya hal tersebut, PKI tidak akan bisa bangkit lagi di Indonesia. Di Indonesia juga terdapat rancangan Undang-Undang HIP yang bertujuan agar Indonesia semakin memberikan kekuatan terhadap ideologi bangsa. Selain itu, juga dibutuhkan partisipasinya dari masyarakat untuk dapat memperkuat ideologi bangsa sehingga PKI tidak akan muncul lagi di Indonesia. Untuk pengembangan tindak
pengembangan kebijakan publiknya terdapat 5 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, tidak mudah mendapat pengaruh ideologi asing sehingga dapat memilih maupun memilah pengaruh asing yang sesuai maupun tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak akan terjadinya suatu konflik. Yang keempat, memberikan pewarisan wawasan sejarah kepada generasi saat ini agar mengetahui kekejaman gerakan PKI agar dapat mencegah adanya isu PKI. Dan yang kelima, memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak dini. Untuk pengembangan suatu rencana tindakannya, di sini juga terdapat 5 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu memperkuat diri dalam membangun relasi di antara masyarakat. Yang kedua, mempelajari akan ideologi Pancasila agar dapat menanamkan jiwa nasionalisme pada diri pribadi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memahami maupun mempelajari paham komunis beserta ciri-cirinya, tetapi bukan untuk diamalkannya, namun untuk lebih mengidentifikasi agar saat terjadi dapat langsung menangkalnya. Dan yang kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.